Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi pada pertemuan mata kuliah Politik dan Kebijakan Pertanian. Nah, kali ini materinya masih melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas prinsip-prinsip kebijakan ekonomi. Nah, sekarang kita akan kaitkan prinsip kebijakan ekonomi tersebut ke dalam prinsip kebijakan pertanian. Saya perkenalkan kembali, saya dengan Ratia Apri Utami, berasal dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. Nah, baik, kita akan review kembali ya, bahwa di dalam komponen kebijakan sebelumnya yang sudah kita pelajari, itu ada 3 komponen utama. Ada objektif, ada constraint, dan ada strategis. Objektif itu merupakan tujuan yang diharapkan bisa dicapai oleh sebuah kebijakan pertanian yang dibuat oleh para pembuat kebijakan. Jadi kita sudah mengaitkan begitu ya dengan kebijakan pertanian, maka objektif di sini kebijakan pertanian itu memang benar-benar sesuatu yang diharapkan. Jadi tujuan utama ini memang muara dari segala berbagai aspek kebijakan yang nantinya akan diambil. Kemudian constraint itu adalah faktor pembatas atau kendala untuk mencapai tujuan. Jadi dalam mencapai tujuan dari kebijakan-kebijakan pasti kan ada yang namanya kendala-kendala yang mengiringinya. Nah, ini berarti suatu kendala itu membuat apa yang bisa dicapai menjadi terbatas karena sebenarnya capaian atau tujuan itu kan tidak ada satu begitu ya, pasti ada tujuan-tujuan yang lain yang sebelumnya kita sudah pelajari, ada yang dikorbankan atau trade-off. Nah, ini berarti constraint ini harus benar-benar juga dipahami sebagai komponen utama kebijakan pertanian. Selanjutnya, komponen utama kebijakan pertanian yang ketiga adalah strategis. Nah, ini merupakan seperangkat instrumen yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, seperangkat instrumen ini kemarin kita sudah kaitkan ya dengan adanya strategi. Strategi itu kan untuk mengatasi dampak-dampak yang nantinya akan terjadi dan itu dipergunakan oleh pemerintah guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, setiap strategi itu dilaksanakan melalui penerapan berbagai kebijakan yang terorganisasi dengan baik. Gitu, itu untuk review dari kaitannya dengan kebijakan ekonomi sebelumnya. Nah, waktu pertemuan sebelumnya juga saya sempat membahas adanya 3 aspek kendala dalam kebijakan. Nah, dalam kebijakan pertanian pun juga mengikuti. Nah, 3 aspek tersebut yang dimaksud adalah aspek penawaran, kemudian aspek permintaan, dan aspek harga dunia. Jadi ini merupakan 3 aspek kendala yang akan mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan pertanian. Kendala-kendala ekonomi ini tentu saja juga bisa mengarah ya pada terjadinya trade-off atau satu tujuan diambil dan mengorbankan tujuan yang lainnya. Ini tentu saja dalam pembuatan kebijakan pertanian. Di sini yang pertama kita akan lihat dari aspek penawaran dulu. Aspek penawaran dibatasi oleh ketersediaan sumber daya lahan, kemudian tenaga kerja, barang modal, harga input produksi, kemudian teknologi, dan bisa juga kemampuan manajemen skill. Nah, parameter ini merupakan komponen dari fungsi produksi. Ya, jadi kalau kita lihat dalam ketersediaan lahan, kemudian tenaga kerja, modal,
harga input produksi, teknologi maupun skill, ini adalah komponen dari fungsi produksi, sehingga membatasi kemampuan perekonomian dalam menghasilkan komoditas pertanian. Jadi aspek kendala dari penawaran ini perlu diperhatikan begitu ya untuk mengambil kebijakan pertanian. Kemudian aspek yang kedua, kita beralih ke aspek permintaan. Nah, aspek permintaan berarti dibatasi oleh jumlah penduduk, kemudian pendapatan, selera, dan juga harga output dari barang dan jasa. Nah, kalau kita lihat, parameter ini merupakan komponen dari fungsi permintaan, sehingga membatasi kemampuan perekonomian dalam mengkonsumsi produk-produk pertanian. Fungsi permintaan itu kan bisa berasal dari ini ya, jumlah penduduk, kemudian seberapa besar pendapatan tersebut mempengaruhi permintaan, seleranya konsumen, maupun juga harga dari output produksi itu sendiri. Ini adalah pembatasan dari aspek permintaan. Selanjutnya yang ketiga adalah kendala pada aspek harga dunia. Nah, harga dunia untuk komoditas yang diperdagangkan ini tentu saja sudah pada tingkat barang atau jasa secara internasional, diperdagangkannya secara tradisional, baik input maupun output. Nah, menentukan dan membatasi peluang untuk mengimpor dalam rangka meningkatkan suplai domestik dan juga mengekspor dalam rangka memperluas pasar bagi produk domestik. Nah, harga ini akhirnya kan tadi dibatasi oleh produk yang di situ berupa barang output ataupun juga bisa input, begitu pula dengan jasa dari output maupun jasa dari input. Sehingga tadi bisa begitu ya, kalau misalkan di situ terkait dengan tujuannya ekspor, berarti untuk memperluas pasar bagi produk domestik, dan kalau tujuan kebijakannya itu adalah impor, berarti untuk bisa membatasi dari barang-barang impor tersebut, sehingga kebutuhannya adalah untuk meningkatkan suplai domestik. Ini ya, jadi mahasiswa harus benar-benar memahami kendala kebijakan pertanian ini dari aspek penawaran, permintaan, dan harga dunia dengan beberapa faktor-faktor yang membatasinya. Baik, kita sekarang akan mengarah pada kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi sektor pertanian. Di sini dapat dilihat kebijakan yang mempengaruhi sektor pertanian itu ada 3. Kebijakan harga komoditas, yang pertama. Yang kedua adalah kebijakan makroekonomi. Dan yang ketiga adalah kebijakan investasi publik. Dalam setiap slide nanti kita akan bahas ya masing-masing dari instrumennya. Oke, kita pertama akan mengetahui dahulu kebijakan harga dari komoditas pertanian. Kebijakan harga komoditas pertanian ini merupakan kebijakan yang bersifat spesifik komoditas. Jadi setiap kebijakan itu diterapkan di satu komoditas. Misalnya ketika menyangkut komoditasnya beras, ya berarti kebijakan harga komoditasnya yaitu komoditas beras. Berbeda nanti kalau misalkan kebijakan komoditasnya gula, itu juga kebijakan komoditas gula begitu. Jadi ini merupakan sifat spesifik komoditas. Harga itu melekat pada spesifik komoditas untuk bisa menerapkan kebijakan harga komoditas. Nah, kebijakan harga ini tentu saja
mempengaruhi input pertanian. Input pertanian kan tadi bisa berasal dari teknologi maupun dari sumber daya bahan bakunya maupun benih, pupuk dan sebagainya ya. Jadi akan mempengaruhi. Nah, kita akan melihat input-input pertanian yang terkait di sini berkaitan dengan pajak, kemudian subsidi, barrier exit and entry perdagangan internasional, kemudian juga pengawasan dan pengendalian langsung. Jadi saya ulangi lagi, setiap instrumen kebijakan harga pertanian itu akan menimbulkan yang namanya transfer ya. Transfernya itu bisa berasal dari produsen kepada konsumen melalui komoditas yang bersangkutan, bisa juga konsumen kepada produsen dari komoditas yang bersangkutan maupun dari anggaran pemerintah. Nah, beberapa kebijakan harga hanya mempengaruhi 2 dari ketiga kelompok tersebut. Jadi tadi misalkan produsen kepada konsumen atau bisa juga konsumen kepada produsen. Atau paling tidak misalkan produsen kepada konsumen maupun dengan anggaran pemerintah. Jadi hanya mempengaruhi 2 dari 3 kelompok tersebut. Sedangkan kalau yang satu instrumen yang lainnya, itu bisa mempengaruhi seluruh dari ketiga kelompok komponen yang saya maksud tadi ya. Nah, secara umum paling tidak satu kelompok itu menderita kerugian atau menjadi korban dan paling tidak satu kelompok lainnya itu menerima manfaat dari kebijakan. Artinya trade-off di sini tetap berlaku pada kebijakan harga pertanian. Satunya bisa mengambil manfaat, namun di sisi lain satunya itu bisa menderita kerugian. Ya, itu berlaku ya. Apabila satunya ingin mendapatkan keuntungan pasti mengorbankan yang lain. Kita tadi mengambil contoh misalkan harga komoditas beras. Nah, 3 jenis instrumen kebijakan harga dalam sektor perberasan. Di sini saya sebutkan misalkan pajak dan subsidi. Itu menyebabkan terjadinya transfer antara anggaran negara dengan produsen dan konsumen. Misalkan dalam hal pajak berarti pembayarannya produsen ke konsumen ke pemerintah. Tapi kalau dalam hal subsidi, berarti transfer sumber dayanya itu dari pemerintah kepada produsen dan konsumen. Kemudian barrier exit and entry atau hambatan perdagangan internasional, itu misalkan ada pajak atau kuota yang sifatnya membatasi impor ataupun ekspor. Dengan melakukan hambatan perdagangan, instrumen kebijakan harga ini bisa mengubah tingkat harga dalam negeri. Misalkan hambatan impor yang menaikkan harga, jadi menaikkan harga dalam negeri itu bisa di atas rata-rata harga dunia. Tapi kalau hambatan ekspornya dengan menurunkan harga dalam negeri ya berarti bisa menjadi lebih rendah dibandingkan dengan harga dunia. Kemudian yang instrumen kebijakan harga pertanian yang ketiga adalah pengawasan dan pengendalian langsung. Ini peraturan pemerintah atas harga, kemudian margin pemasaran, dan juga hilangnya kebebasan untuk memilih tanaman. Biasanya pengendalian langsung itu disertai dengan hambatan perdagangan atau pajak agar kebijakan tersebut lebih efektif. Jadi dikendalikan begitu ya. Apabila tidak ada, maka pasar gelap akan menyebabkan kebijakan pengendalian itu tidak efektif. Jadi hati-hati di
pertanian itu banyak sekali berlaku mafia-mafia pasar yang memang tidak ilegal, sehingga itu bisa menyebabkan pasar gelap dan akan menghambat begitu ya dari kebijakan pertanian di tingkat harga komoditas. Bisa juga terjadi sebuah pemerintahan itu mempunyai kemampuan yang kuat untuk melaksanakan pengendalian langsung secara efektif, meskipun tanpa harus dilengkapi dengan hambatan perdagangan. Contohnya, misalkan kebijakan penentuan jenis komoditas yang harus ditanam itu efektif apabila pemerintah menyediakan fasilitas atau kemudahan dalam hal penyediaan air irigasi atau input yang dibutuhkan oleh petani. Jadi tidak harus begitu ya pengendalian langsung itu melalui kebijakan hambatan berupa hambatan perdagangan seperti pajak tadi, tapi juga bisa dilakukan tanpa hambatan, yaitu dengan memberikan fasilitas seperti penyediaan input bagi para petani. Jadi di sini sudah ada keterangannya, teman-teman bisa membaca begitu ya, bahwa pada pengawasan dan pengendalian langsung itu juga menyangkut peraturan pemerintah atas harga produk pertanian, kemudian margin pemasaran, dan hilangnya kebebasan untuk memilih tanaman. Baik, kita akan beralih ke kebijakan sektor pertanian yang kedua, yaitu kebijakan makroekonomi. Nah, bagi mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah ekonomi makro, maka sudah paham sekali begitu dengan istilah-istilah yang tertulis di sini. Ada kebijakan fiskal dan moneter, kebijakan nilai tukar, dan juga kebijakan harga faktor domestik. Kebijakan fiskal dan moneter ini merupakan inti dari kebijakan makroekonomi, karena secara bersama-sama akan mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi dan tingkat inflasi dalam perekonomian nasional, yaitu diukur dengan menggunakan peningkatan indeks harga konsumen dan indeks harga produsen. Kemudian tingkat kegiatan ekonomi itu berkaitan dengan, di sini ada tulisannya tingkat kegiatan ekonomi, berarti berkaitan dengan kebijakan fiskal. Namun secara bersama-sama juga bisa bersama dengan kebijakan moneter itu untuk mengatasi inflasi. Jadi kebijakan moneter ini pemerintah itu mengendalikan pasokan uang yang beredar yang kemudian mempengaruhi permintaan agregat. Apabila pasokan uang beredarnya meningkat lebih tinggi dari pertumbuhan agregat, maka akan timbul tekanan inflasi. Sehingga diperlukan di sini mengetahui untuk secara bersama-sama kebijakan fiskal dan moneter untuk bisa membuat dan mengambil keputusan dalam kebijakan sektor pertanian. Kemudian kebijakan makroekonomi di sini kita akan melihat ya, kebijakan makroekonomi itu berkaitan dengan kebijakan nilai tukar. Nah, kebijakan nilai tukar untuk produk yang diperdagangkan secara internasional, yaitu dengan menggunakan harga dunia, maka harga dunia itu akan mempengaruhi harga dalam negeri atau harga domestik apabila tidak ada hambatan perdagangan. Dengan sendirinya nilai tukar itu secara langsung mempengaruhi harga produk pertanian. Ya, jadi pengaruhnya itu tidak langsung nilai tukar antara harga dunia tersebut, karena harga domestik itu dinilai dalam mata uang dalam negeri, produk yang diperdagangkan itu sama dengan harga dunia dinilai dalam mata uang asing.
Sehingga ketika ingin melihat begitu kan, tingkat nilai tukarnya pasti akan dikalikan dengan nilai tukar rasio antara mata uang dalam negeri dengan mata uang asing. Kebijakan harga domestik di sini secara langsung juga akan mempengaruhi biaya produksi. Jadi kalau tadi kaitannya kebijakan harga dunia akan mempengaruhi nilai tukar dengan harga domestik, sedangkan harga domestik di sini akan mempengaruhi biaya produksi pertanian. Kita tahu sendiri faktor domestik utama terdiri dari lahan, tenaga kerja, dan juga modal. Sedangkan di situ biaya lahan dan tenaga kerja biasanya merupakan porsi terbesar dari biaya produksi pertanian di negara berkembang. Dan pemerintah itu seringkali ya menerapkan kebijakan makroekonomi yang bisa mempengaruhi misalkan dalam hal nilai sewa lahan, kemudian upah tenaga kerja, atau juga misalkan berkaitan dengan modal ya, pemberian modal. Jadi di sini kebijakan harga faktor domestik juga akan diberikan kesempatan pada pemerintah dalam rangka untuk memberikan kebijakan pula dalam sektor pertanian. Nilai sewa lahan, upah tenaga kerjanya melalui upah minimum regional, dan modalnya melalui tingkat bunga modal. Beberapa negara itu melaksanakan kebijakan khusus dalam upaya mengatur penggunaan lahan atau juga bisa mengendalikan eksploitasi sumber daya alam seperti air dan bahan mineral. Namun Indonesia sepertinya masih berkaitan ya dengan kebijakan harga faktor domestik yang tertera di sini. Baik, yang terakhir kita akan melihat kebijakan yang mempengaruhi sektor pertanian pada kebijakan investasi publik. Kebijakan investasi publik ini merupakan investasi yang didanai dari anggaran pemerintah. Di kebijakan investasi publik ini dananya dari pemerintah, itu berupa infrastruktur, kemudian sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan teknologi. Investasi publik dalam bentuk infrastruktur biasanya meningkatkan pendapatan produsen pertanian atau juga bisa menurunkan biaya produksi. Sehingga ini sangat baik sekali begitu untuk mendukung para petani dalam memperoleh pendapatan dan juga bisa menurunkan biaya produksinya. Yang dimaksud dengan infrastruktur ini adalah barang modal penting, seperti halnya jalan, pelabuhan, kemudian irigasi, yang semuanya sulit jika itu dibangun oleh sektor swasta. Investasi dalam bentuk infrastruktur ini sifatnya spesifik wilayah dan sebagian manfaatnya itu bisa dinikmati oleh produsen dan konsumen di wilayah tersebut. Namun kebijakan investasi publik infrastruktur ini rumit ya, karena infrastruktur itu kan harus dipelihara dan diperbarui dari waktu ke waktu. Sehingga juga tentu saja memerlukan biaya-biaya tambahan yang akan mengambil lagi dari anggaran pemerintah. Kemudian kebijakan investasi publik yang lain itu adalah sumber daya manusia. Maka pengeluaran pemerintah itu dialokasikan untuk meningkatkan tingkat keahlian atau keterampilan serta kondisi kesehatan produsen dan konsumen. Jadi anggaran untuk kebijakan publiknya itu diarahkan pada beberapa pengeluaran untuk tingkat keahlian dari produsen maupun konsumen. Selain tingkat keahlian juga keterampilan juga berupa kesehatan.
Nah, investasi seperti ini kan berarti bisa menentukan ya, pembangunan pertanian itu jangka panjang. Karena memang SDM itu menjadi faktor utama sebagai pelaku dari pelaksana kebijakan pertanian. Kemudian yang kebijakan investasi publik yang ketiga adalah penelitian dan pengembangan teknologi. Nah, investasi publik, penelitian, dan pengembangan teknologi ini merupakan contoh lain dari barang-barang publik yang secara langsung memberikan manfaat bagi produsen dan konsumen pertanian. Jadi dengan adanya adopsi barang-barang teknologi atau mungkin berkaitan dengan mesin-mesin yang canggih, itu secara langsung pasti akan memberikan manfaat bagi produsen dan konsumen pertanian. Negara-negara yang mengawali pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi, ini biasanya mereka sering melakukan investasi besar di bidang riset budidaya pertanian, sehingga bisa mengadopsi teknologi yang dihasilkan oleh lembaga riset internasional, misalkan penggunaan benih unggul, atau juga bisa terkait dengan riset-riset pengembangan teknologi yang lain untuk pengembangan tanaman pangan maupun tanaman tahunan. Nah, ini adalah beberapa contoh ya kebijakan pertanian yang diambil adalah kebijakan perberasan di Indonesia. Nanti materinya akan saya sampaikan di media manajemen pembelajaran Sister. Di sini tentu saja terlihat sekilas ya bahwa tujuan dasarnya itu harus tercantum dari segi efisiensi, kemudian equity dan security itu memang tercantum di sini. Kemudian target sasaran kebijakannya juga ada, misalkan pertumbuhan produksi, kemudian melakukan impornya dengan berapa persen, dan juga pertumbuhan produksinya sekian persen. Kemudian ada instrumennya, misalkan mengadopsi penggunaan teknologi baru, varietas unggul, ataupun juga memberikan subsidi harga pupuk. Jadi di sini ini sudah ada instrumen untuk faktor-faktor dari kebijakan harga komoditas maupun kebijakan makro dan juga kebijakan publik ya, kebijakan investasi publik. Nah, ini tertera nih instrumen kebijakannya, tingkat harga, stabilitas harga, investasi publik, ekonomi makro, dan juga regulasi perdesaan. Ada beberapa variabel peubahnya, dan itu memberikan keinginan bagi pemerintah untuk memiliki sistem perberasan yang efisien dan senantiasa menjaga harga beras dalam negeri itu tidak jauh dari tren harga beras dunia, sehingga dapat dikatakan kebijakan itu tidak memproteksi petani, tetapi juga tidak mendisproteksinya. Jadi berada dalam tingkat efisiensi, equity, dan security yang baik begitu. Tidak hanya dalam satu pihak, kemudian merugikan pihak yang lain, tidak, tapi sama-sama bisa menyamaratakan. Nah, ini ada beberapa instrumen kebijakan juga pada saat tahun 80-an ya, di mana pada saat itu Indonesia mendapatkan swasembada pangan ya di tingkat dunia melalui badan PBB, sehingga pada saat itu Indonesia terkenal dengan swasembada pangan. Ini ada 5 instrumen kebijakan yang ditetapkan, yaitu kebijakan harga, stabilitas harga, investasi publik, dan kebijakan makroekonomi. Nah, ini ada lembaga yang tentu saja kita sudah kenal, yaitu Bulog, itu yang akan membantu untuk bisa berperan dalam kebijakan harga beras ini sendiri. Nah, di sini sebagai kesimpulannya, kebijakan stabilisasi harga beras itu memiliki dampak yang amat positif
di bidang investasi publik maupun juga berkaitan dengan investasi dalam bidang perdesaan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian saya jelaskan untuk kebijakan dalam pertanian. Jadi semoga teman-teman yang mengambil mata kuliah politik dan kebijakan pertanian ini memahami benar dasar dari prinsip-prinsip kebijakan pertanian yang saya sampaikan tadi. Dan kita akan bertemu selanjutnya pada materi-materi pengembangan dari kebijakan pertanian itu sendiri. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan ataupun juga ada kesalahan. Semoga bisa diterima. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.